Di bawah langit kelabu Cikat Thomas, turis Zhang terperangkap kekacauan. Sekelompok penjahat muncul, menyebar teror. Tanpa ragu dan entah bagaimana, Zhang tiba-tiba berubah. Ia mengejar para kriminal itu, pergerakannya presisi dan mematikan. Pengejaran usai dengan cepat. Sebagian besar penjahat tewas. Meskipun aksinya menyelamatkan banyak orang, motif Zhang tetap menjadi tabir misteri. Responsnya yang mematikan segera memberinya label berbahaya, mesin pembunuh. Pengadilan menetapkan vonis berat atas dasar pembunuhan tingkat 10. Setelah 6 tahun terkurung, Zhang yang kuyu tiba di bandara, diapit petugas pengawal. Di antara kerumunan pemeriksaan, ia melihat mereka, istri dan putranya. Pandangan mereka bertemu, syarat kerinduan yang terpendam. Demi kelancaran proses pemindahan yang sensitif, mereka berpura-pura asing. Di dalam pesawat, Zhang segera duduk di kursinya, diapit petugas, di antara deretan penumpang yang diam. Di kabin yang bising, ia hanyalah figur sunyi yang dipaksa terbang pulang. Bersamaan, raungan mesin memecah senyap. Sekelompok pengendara motor bertopeng menerobos perimeter keamanan. Dalam aksi invasif yang mengejutkan, mereka mendesak masuk ke dalam badan pesawat yang baru saja ditumpangi Zhang. Invasi itu seketika berubah menjadi pembajakan. Kepemilikan pesawat diambil alih dalam hitungan detik. Dalam kegaduhan, tembakan menyalak. 2 petugas polisi yang mendampingi Zhang roboh. Di tengah kekacauan yang terpusat pada sandera lain, Zhang bergerak dalam keheningan. Secepat kilat, ia menjangkau dan mengambil kunci borgol dari saku pria yang tewas itu. Begitu pesawat lepas landas, operasi pembajak dimulai. Dengan ancaman senjata, mereka memaksa pilot mengaktifkan kendali otomatis. Para penumpang dipadatkan ke satu kabin, pandangan tajam salah satu pembajak tertuju pada Zhang. Di balik postur tenangnya, borgol besi itu telah terbuka. Show me your hands. Tujuan pembajakan masih misterius. Dengan todongan senjata, pramugari dipaksa mengambil daftar manifest penumpang. Pemeriksaan mendadak itu segera mengungkap fokus para penjahat. Mereka mencari seseorang individu dengan tahi lalat di belakang telinga. Identitas orang yang dicari ini masih tersembunyi. Di tengah pemeriksaan tegang, seorang penumpang tiba-tiba roboh pingsan akibat histeria murni. Salah satu pembajak segera mengacungkan senjata, siap membunuh. Namun, suara ketua memotong ketegangan itu. Ia melarang pertumpahan darah. Tidak ada yang mati sebelum target ditemukan, perintahnya. Dalam kerumunan sandera, istri Zhang tiba-tiba bergerak cepat. Ia maju mendekati penumpang yang pingsan, mengaku sebagai tenaga medis yang terlatih. Aksi cepatnya segera menarik perhatian. Seorang penumpang pria lantas ikut membantu, disusul oleh pramugari yang telah diizinkan ketua untuk memberikan pertolongan. Saat merawat korban, penumpang pria itu berbisik cepat. Ia adalah polisi udara yang menyamar. Ia membawa pistol, disembunyikan di dalam toilet kabin. Namun pelurunya terpisah, disimpan rahasia di dalam kotak P3K di bagasi. Tugas darurat lantas jatuh ke tangan pramugari. Ia harus mengambil amunisi itu. Saat pramugari diam-diam membawa kotak P3K yang dicurigai berisi amunisi, seorang pembajak tiba-tiba menyergapnya. Tanpa basa-basi, kotak itu direbut dan segera diperiksa paksa. Kotak P3K itu dibuka paksa, namun hanya berisi obat-obatan. Untungnya, pramugari memiliki firasat buruk dan bertindak cepat. Ia telah memindahkan semua peluru ke tempat lain sebelum diperiksa. Di saat yang sama, Mia, seorang penjahat wanita, menyelinap ke ruang kargo dan memasang bom waktu dengan pewaktu 2 jam. Tindakan ini mengisyaratkan niat kelompoknya untuk meledakkan pesawat setelah target pencarian mereka ditemukan.
Kembali ke kabin, para penjahat berhasil menemukan target mereka. Pria berkacamata dengan tahi lalat di belakang telinga. Terungkap di hadapan sang ketua, pria ini adalah ahli komputer yang menyimpan informasi penting tentang komputer kuantum. Rencananya, sang ketua akan menyerahkan ahli tersebut kepada majikannya dan kemudian meledakkan pesawat beserta semua penumpangnya. Sementara ketua, ahli komputer, dan penjahat lain sibuk di depan, Zhang, sosok yang masih misterius, diam-diam mulai melancarkan aksi. Menggunakan barang milik penumpang, ia merakit bom asap darurat. Begitu bahan terkumpul, meliputi kertas aluminium, bola pingpong, dan baterai video game, Zhang segera merakit bom asap. Secara bersamaan, seorang penjahat yang mabuk nafsu tiba-tiba menyeret pramugari menuju kabin belakang dengan niat untuk memperkosanya. Tidak tinggal diam, Zhang yang bom asapnya telah selesai, segera bergerak cepat. Ia melemparkan bom asap yang berfungsi sempurna itu ke arah kabin belakang. Memanfaatkan asap tebal yang menimbulkan kebingungan di antara para penjahat, Zhang segera melancarkan aksinya untuk menyelamatkan pramugari tersebut. Dengan gerakan mematikan dan terlatih, Zhang berhasil menghabisi penjahat mesum itu di dalam toilet. Setelah itu, ia bergegas menuju ruang kargo untuk mencari senjata atau alat lain. Dengan memanfaatkan kreativitasnya, Zhang mulai membongkar koper-koper di ruang kargo. Mengumpulkan material seperti bubuk magnesium, kacamata, kelereng, dan berbagai benda lainnya, ia merakit senjata darurat sebagai persiapan untuk menghadapi para penjahat. Ketua penjahat kembali, mereka mengirimkan sidik jari ahli komputer kepada majikannya. Tak lama kemudian, majikan menelepon balik dan menyatakan bahwa mereka salah orang. Dengan terkejut, si ketua memeriksa tahi lalat di belakang telinga pria berkacamata itu, yang ternyata hanyalah coretan spidol. Sebelum masalah salah tangkap terselesaikan, ketua penjahat kembali dihadapkan pada masalah baru. Dua anak buahnya melaporkan bahwa rekan mereka tewas di dalam toilet. Segera, ia menemui para penumpang dan mulai melakukan pemeriksaan satu persatu. Fokusnya tertuju pada seorang penumpang wanita bertopi dan berkacamata Yuli untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh anak buahnya. Di bawah ancaman pisau, Yuli terpaksa mengungkapkan identitas pelakunya. Yakin bahwa pembunuh anak buahnya berada di bawah, sang ketua segera memerintahkan satu anak buahnya untuk turun dan memeriksa ruang kargo. Di ruang kargo, pertarungan tangan kosong, hand-to-hand, sengit terjadi antara Zhang melawan si Antek. Zhang sempat dibuat kewalahan akibat kelelahan. Namun, ia berhasil menghabisi penjahat itu dengan cara yang sangat brutal. Setelah itu, ia mengambil alat komunikasi milik si Antek dan berhasil berbicara langsung dengan si ketua. Berdasarkan catatan daftar penumpang, identitas Zhang akhirnya terungkap. Ia adalah mantan pelatih tentara pasukan khusus. Hal ini menjelaskan mengapa Zhang begitu mudah dan terlatih dalam menghabisi dua penjahat sebelumnya. Ketua penjahat sempat mencoba merekrut Zhang, mengajaknya bergabung dengan kelompoknya. Namun Zhang menolak keras tawaran itu karena tidak mau terlibat dalam uang haram. Akhirnya si ketua mengirim anteknya yang lain untuk menghadapi Zhang di ruang kargo. You remember that guy? I know his face. Go find him. Tepat saat Zhang menemukan bom waktu yang terpasang, penjahat lain tiba-tiba muncul dan langsung menyerang. Ketika penjahat itu terdesak, asisten si ketua datang untuk membantu. Zhang dengan sigap segera bersembunyi untuk mengambil sesuatu yang telah ia persiapkan sebelumnya, yaitu I need you, baby.
Zhang berhasil menghabisi si penjahat dan asisten ketua dengan relatif mudah. Sementara itu, di atas, ketua penjahat menyuntikkan obat khusus yang memicu kejujuran pada pria berkacamata demi mengetahui identitas dan lokasi ahli komputer yang asli. 不知不觉说出所有实话，醒了就忘了。 Tak lama setelah obat itu bereaksi, pria berkacamata itu akhirnya jujur dan mengaku bahwa ia hanyalah seorang pengawal yang bertugas menggantikan posisi ahli komputer yang sebenarnya ada di pesawat tersebut. Dan ternyata orang yang selama ini dicari oleh si ketua adalah penumpang yang sedang pingsan dan terbaring. Karena tak ingin melakukan kesalahan lagi, si ketua segera mengirimkan sidik jari orang itu kepada sang majikan. Tanpa disadari oleh si ketua dan anak buahnya, diam-diam pramugari itu menyembunyikan peluru dan berusaha memberikannya kepada Pak Polisi. Namun, Who's that for? Is it for him? namun anak buah berdarah barat itu dengan mudah menumbangkan Pak Polisi. Walaupun sempat dilempari sepatu dan telur oleh kerumunan, si pria barat itu langsung menodongkan pistol ke arah semua orang. Tepat pada saat kritis, Zhang datang dan berhasil membuatnya tak berkutik. Ditemani Pak Polisi, Zhang segera menyergap si ketua yang masih sibuk bertelepon dengan majikannya. Dalam aksi tersebut, mereka berhasil menemukan bom lain yang tersembunyi di dalam toilet. Sementara itu, Pak Polisi bergegas menemui pilot untuk memastikan pesawat kembali ke jalur terbang yang seharusnya. Mayday! 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 We are now continuing with our flight as planned. This is Sia Air 6511. Secara bersamaan, Zhang dibuat terkecoh oleh serangan mendadak dari si ketua. Dalam pergumulan itu, si ketua yang memegang pistol tak sengaja menembakkan satu peluru hingga mengakibatkan kaca jendela pesawat pecah. Meskipun dalam kondisi turbulensi ekstrim yang memicu kepanikan massal, Zhang dan si ketua tetap gigih melanjutkan pertarungan sengit mereka. Dan tepat saat pesawat kembali normal, Zhang berhasil mengalahkan si ketua dan membuatnya tak berkutik. Belajar dari kesalahan sebelumnya, Zhang segera memborgol kedua tangan si ketua menggunakan tali repet untuk mencegahnya membuat keributan lebih lanjut. 小朋友，吃点东西。谢谢姐姐。 Setelah penjahat berhasil dilumpuhkan dan ketegangan mereda, Zhang disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh penumpang. Orang pertama yang ia temui adalah anak dan istrinya. Momen itu sontak membawa Zhang kembali pada tragedi 6 tahun lalu, yang merupakan akar dari tindakan pembunuhan yang pernah ia lakukan. Saat itu Zhang sedang berlibur bersama istri dan kedua anaknya, bertepatan dengan kampanye seorang kandidat calon presiden. Tiba-tiba, sekelompok penjahat datang dan menciptakan kekacauan dengan melempar granat. Granat itu secara tragis meledakkan dan menewaskan putri bungsu Zhang. Peristiwa ini kini menjelaskan secara gamblang motif di balik tindakan pembunuhan keji yang dilakukan Zhang. 当年，乐乐在医院里抢救了1天1夜，可是因为大脑受损。 Hal yang mengejutkan Zhang adalah fakta bahwa putri perempuannya ternyata masih hidup, meskipun kini sedang koma dan dirawat di rumah sakit. Sang istri berharap mereka semua bisa pulang dengan selamat agar dapat berkumpul kembali sebagai sebuah keluarga utuh. 张先生，张先生。 Setelah berbincang dengan keluarganya, Zhang menemui Pak Polisi, yang baru saja menerima informasi bahwa total bom adalah 3 buah. Karena baru 2 yang ditemukan, tersisa 1 bom terakhir yang lokasinya tidak diketahui. Oleh sebab itu, Zhang kembali menghadap si ketua untuk memaksanya mengungkapkan di mana bom ketiga disembunyikan. 谁？你老婆？ Di luar dugaan, Yuli si cewek bertopi ternyata adalah anggota komplotan si ketua. Akibatnya, Zhang kembali harus menghadapi pertarungan sengit, bukan hanya melawan si ketua, tetapi juga melawan si pria barat dan satu antek lainnya. Tiba-tiba,
Menyaksikan istrinya diancam akan dibunuh, Zhang segera menghentikan serangannya dan pasrah dihajar beramai-ramai. Sambil mempertontonkan wajah istrinya yang ketakutan, si ketua mulai bercerita tentang insiden 6 tahun lalu ketika ia ditugaskan untuk membunuh seorang calon presiden. Terungkaplah bahwa kelompok penjahat yang menyebabkan putrinya koma tidak lain adalah si ketua dan komplotannya. Si ketua tidak ingin membunuh Zhang secara langsung. Ia ingin Zhang menderita dengan membiarkan Zhang, keluarganya, dan semua penumpang meledak di dalam pesawat ini. Terungkap, bom terakhir yang dicari-cari disembunyikan di dalam tubuh salah satu petugas polisi yang tewas di awal. Bom itu kini diikatkan pada tubuh istri Zhang, memastikan ia tidak punya pilihan selain menemani Zhang menyambut kematian. 今天飞机上的所有人都难逃一死。 Tanpa disadari oleh si ketua dan Yuli, Pak Polisi diam-diam menyaksikan seluruh kejadian itu dari balik pintu. Tidak tinggal diam, Pak Polisi segera bergegas menuju kokpit dan meminta pilot untuk membelokkan pesawat secara mendadak. Tepat ketika si ketua, Yuli, dan si ahli komputer hendak melompat dari pesawat menggunakan parasut, pilot segera membelokkan pesawatnya sesuai instruksi sehingga... Tak mau mengulangi kesalahan, Pak Polisi dengan sigap menembak Yuli hingga tewas. Sementara itu, Zhang tanpa henti menghajar si ketua sampai tak berdaya. Melihat kesempatan itu, seluruh penumpang kompak mengeroyoknya beramai-ramai. Setelah semua penjahat benar-benar dikalahkan, tantangan kini beralih pada cara melepaskan bom yang terikat pada tubuh sang istri. Berdasarkan pengalamannya, bom sejenis ini tidak dapat dilepaskan dan hanya bisa dibiarkan meledak. Dengan jiwa kemanusiaan yang tinggi, Zhang dan istrinya mengambil keputusan drastis. Mereka akan melompat bersama-sama keluar dari pesawat demi menjamin keselamatan anak mereka dan semua penumpang lainnya. Sebuah pengorbanan besar. Zhang dan sang istri meledak di udara, mengorbankan diri demi nyawa putra mereka dan semua penumpang. Setibanya di bandara tujuan, semua penumpang diliputi kesedihan atas pengorbanan Zhang. Tiba-tiba, sang anak menerima telepon. Itu dari ibunya, yang mengabarkan bahwa ia dan Zhang masih hidup, mendarat dengan selamat di sebuah pantai. Ternyata saat melompat keluar, Zhang berhasil melepaskan bom dari tubuh istrinya, sehingga ledakan tidak sedikit pun mengenai mereka berdua. Beberapa waktu setelah semua ketegangan berakhir, Zhang menjenguk putrinya yang masih terbaring koma. Dipenuhi air mata dan rasa tak berdaya untuk membangunkannya, Zhang tiba-tiba menerima balasan atas pengorbanannya. Sang putri siuman setelah 6 tahun dalam kondisi koma. Selesai. Sebuah akhir yang sungguh mengejutkan. Jangan lupa untuk menonton film versi fullnya, judul ada di deskripsi video.